Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 kelas A ingin mempresentasikan tentang refleksi filsafat komunikasi, homofili dan heterofili dengan dosen pengampu Mbak Kinkin. Halo Mbak Kinkin. Halo, mungkin. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada baiknya kita kenalan dulu nih sama anggota kelompok yang cantik-cantik dan sudah siap untuk mempresentasikan materi hari ini. Yang pertama dengan saya sendiri, yaitu Afida Yufayaza, dengan NIM 14106220044 dan nomor urut 25. Nah, selanjutnya ada dua teman saya, yaitu Reva dan Citra. Halo Reva dan Citra. Halo, Afida. Halo Afida. Boleh nih Oh, dikenalin dulu. oke. Silakan. Oke, sebelumnya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Citra Amalia Putri Sutiono dengan NIM 14106220037 dengan nomor urut A4. Selanjutnya ada teman saya Reva. Silakan Reva. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Reva Syamrati dengan NIM 14106220049, nomor urut 16. Nah, gimana nih Reva dan Citra? Apakah sudah siap untuk mempresentasikan materi hari ini? Siap banget dong. Udah gak sabar nih buat ngebahas materi dan keterkaitannya dengan kasus. Wah, aku juga udah siap banget nih setelah persiapan yang panjang akhirnya sampai juga hari ini di mana kita akan menjelasin ke teman-teman semua tentang materi kita dan kaitannya dengan kasusnya. Kalau untuk Afida sendiri gimana nih? Udah siap apa belum? Saya sendiri udah sangat siap banget nih ngebahas materi dan kasus hari ini karena tentunya materi dan kasus yang bakal kita bahas itu menarik banget nih. Citra, Reva, karena kita kayaknya udah cukup nih ngobrol-ngobrolnya ya. Gimana kalau kita langsung masuk ke pembahasannya aja? Boleh nih Afida. Silakan. Nah, teman-teman, jadi di sini kita ada peta konsep atau pembahasan yang hari ini mau kita jelaskan nih. Yang pertama ada pengertian filsafat, pengertian komunikasi, dan juga pengertian etika. Yang kedua ada pengertian homofili dan heterofili. Yang ketiga ada contoh kasus. Yang keempat ada studi kasus dan keterkaitannya dengan materi. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan juga saran. Yang pertama ada pengertian filsafat. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi dasar dari semua pengetahuan dalam meliputi isu-isu epistemologi atau filsafat pengetahuan yang menjawab pertanyaan tentang apa yang dapat kita ketahui. Menurut definisi lain, filsafat merupakan visi hidup satu atau sekelompok orang dan konsep dasar kehidupan yang mereka cita-citakan. Filsafat dapat diartikan juga sebagai kedudukan seseorang yang sadar untuk berpikir secara matang tentang berbagai hal yang memerlukan pemikiran yang filosofis. Nah, selain pengertian filsafat, ada juga nih pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan sarana untuk terjalinnya hubungan antara seseorang dengan orang lain dan terjadi dalam hampir setiap kegiatan manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi timbal balik satu sama lain dalam menjalani aktivitas kehidupan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa aktivitas manusia
hanya bisa terjadi dengan bantuan komunikasi. Nah, komunikasi ini merupakan sebuah proses penyampaian atau penerimaan pesan dari seorang individu ke individu lainnya, baik secara langsung, tidak langsung, secara lisan, tertulis, maupun secara nonverbal. Komunikasi yang dilakukan secara lisan itu harus dimengerti oleh kedua belah pihak. Kalau komunikasi nonverbal itu melalui gerakan tubuh dengan menunjukkan sikap-sikap tertentu, misalnya senyum, menggelengkan kepala, atau mengangkat bahu. Jika digabungkan menurut Onong U. Everendi, filsafat komunikasi diartikan sebagai suatu disiplin yang menelaah pemahaman secara fundamental, metodologis, sistematis, analitis, kritis, dan holistis. Dan proses komunikasi yang meliputi segala dimensi menurut bidangnya, sifatnya, tatanannya, tujuannya, fungsinya, tekniknya, dan juga metodenya. Etika. Etika merupakan cabang utama ilmu filsafat komunikasi yang mempelajari tentang nilai-nilai mengenai benar, salah, baik, buruk, dan juga tanggung jawab yang menjadi standar dan penilaian moral dalam masyarakat atau publik. Etika ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan. Etika adalah suatu kata yang memiliki banyak arti seperti watak, keadaan, kelakuan, tata susila, adat istiadat, budi pekerti, dan lain sebagainya. Nah, dalam kaitannya dengan komunikasi, etika komunikasi ini mencakup segala nilai dan norma yang menjadi acuan manusia dalam berkomunikasi. Jenis-jenis etika itu ada dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum yaitu sesuai dengan namanya, etika umum adalah etika yang membahas mengenai kondisi dasar dan umum tindakan manusia secara etis. Standar bertindak secara etis ini kemudian dijadikan acuan untuk manusia dalam bertindak atau bertingkah laku. Etika umum telah diterapkan sebagai tolak ukur secara umum dalam menilai baik atau buruk dan benar atau salah. Beberapa standar yang termaksud etika umum adalah adat istiadat yang berlaku, norma masyarakat, dan norma agama. Yang kedua ada etika khusus. Etika khusus seperti kebalikan dari etika umum, yaitu etika yang mencakup prinsip-prinsip pada bidang kehidupan tertentu. Etika khusus ini erat kaitannya dengan peran, profesi atau bagian tertentu dalam masyarakat. Seperti contohnya etika khusus seorang anak, etika khusus seorang jurnalis, etika khusus seorang penyiar, etika khusus seorang pengusaha, dan lain sebagainya. Etika khusus ini dibagi lagi menjadi dua kategori, yaitu etika individual, yaitu etika khusus yang mencakup standar dan acuan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Misalnya, seorang manusia harus paham bagaimana menghargai dirinya dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri seperti memakai narkoba, mengkonsumsi rokok, dan juga bunuh diri. Yang kedua ada etika sosial, yaitu etika khusus yang mencakup standar dan acuan sikap manusia terhadap orang lain, lingkungan, dan juga publik. Misalnya, seorang manusia harus tahu bagaimana cara bersikap dengan orang lain.
Dalam berkomunikasi itu sendiri, terdapat dua istilah, kesamaan dan ketidaksamaan derajat pasangan komunikator maupun komunikan yang disebut dengan homofili dan juga heterofili. Homofili adalah istilah komunikator dan komunikan yang memiliki kesamaan sifat dalam proses komunikasi, sehingga proses komunikasi dapat berjalan dengan lancar karena dapat menghilangkan hambatan dalam komunikasi. Contohnya memiliki kesamaan asal daerah, keyakinan, nilai kultur, kebiasaan, dan latar belakang lainnya. Kebalikan dengan homofili, heterofili adalah derajat sekumpulan orang yang berinteraksi yang berada dalam sifat-sifat tertentu. Hal ini terdapat situasi bebas memilih di mana komunikator dapat berinteraksi dengan seorang dari sejumlah komunikan. Contoh kasus. Di sini kita mengangkat kasus cyberbullying yang dialami seorang public figure yaitu Choi Jin-ri atau biasa kita kenal dengan Suli. Choi Jin-ri atau yang akrab dipanggil Suli adalah wanita kelahiran Korea Selatan yang memulai karirnya sebagai aktris cilik pada umur 11 tahun di 2005. Pada tahun 2009, gadis yang lahir pada 23 Maret 1994 ini melanjutkan karirnya dengan debut di grup bernama FX. Lalu bagaimana sih kronologinya? Jadi Suli ini dinyatakan meninggal dunia akibat gantung diri di lantai 2 rumahnya pada 14 Oktober 2019 di kediamannya, yaitu Songnam, Seoul, Korea Selatan, pada pukul 15.21 waktu setempat. Mantan personil FX tersebut diduga mengalami depresi parah hingga mendorongnya untuk bunuh diri. Pada 2014 silam, Suli pernah vakum dari kegiatan grupnya di industri hiburan untuk mendapatkan perawatan bagi kesehatan mentalnya. Diketahui, Suli mengidap serangan panik dan juga fobia sosial. Seolah tidak cukup berjibaku dengan kesehatan mentalnya sendiri, Suli juga kerap menerima banyak komentar negatif dari para pengguna sosial media karena unggahan di sosial media Instagram-nya. Komentar negatif warganet merupakan salah satu bentuk penyimpangan etika komunikasi di media sosial. Pada sebuah wawancara, Suli bahkan terlihat menangis karena menganggap masyarakat banyak memandangnya dengan sisi negatif. Padahal menurutnya, ia tidak memiliki intensi kejahatan apapun. Suli juga meminta kepada semua orang untuk berhenti menghujat dan berharap agar mereka menunjukkan rasa cinta serta bisa memahami siapa dirinya sebenarnya. Meski demikian, ia tetap terus mendapat hujatan dari warganet. Bahkan mereka menganggap bahwa Suli yang gila karena dia meminta publik untuk memahami cara dan gaya hidupnya yang dianggap tidak patut karena mengikuti budaya Barat. Jadi apa sih hubungannya kasus cyberbullying yang terjadi pada Suli dengan etika komunikasi ini? Keterkaitannya dengan materi akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Reva.
Baik, terima kasih Afida. Nah, seperti yang dikatakan oleh teman saya Afida, saya akan menjelaskan mengenai studi kasus dan keterkaitannya dengan materi. Referensi buku yang kami ambil adalah berjudul Philosophy of Communication Ethics di Fairleigh Dickinson University Press, rilisan tahun 2014, yang dibuat oleh Ronald J. Arnett and Pat Anderson. Next. Nah, jadi yang pertama, kita akan membahas Philosophy of Communication Ethics atau filsafat etika komunikasi. Seperti yang sudah dibahas pada latar belakang, filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang menjadi dasar dari semua pengetahuan dalam meliput isu-isu epistemologi atau filsafat pengetahuan, yang menjawab pertanyaan tentang apa yang dapat kita ketahui, sedangkan etika komunikasi mencakup segala nilai dan norma yang menjadi acuan manusia dalam berkomunikasi dengan orang lain. Dalam filsafat dan etika komunikasi terdapat 5 subbab di dalamnya. Nah, ini merupakan 5 subbab Philosophy of Communication Ethics yang nantinya akan saya dan Citra bahas. Yang pertama, ada Communication Diversity and Ethics in Higher Education. Yang kedua, Communicas Benevolent Sentiment as Ground for Communication Ethics. Yang ketiga, The Ethical Challenge of Friendship in Interpersonal and Mexican-US Relationship. Yang keempat, Resolutions of Regret. Dan yang terakhir, Public Memory of Christopher Isherwood's novel. Nah, saya akan membahas subbab yang pertama, Communication Diversity and Ethics in Higher Education. Apa itu Communication Diversity and Ethics in Higher Education? Jadi, konsep etika dan komunikasi tradisional di mana adanya kekhawatiran atas keragaman di lingkungan perguruan tinggi untuk mendukung mahasiswa menjadi lebih sadar tentang bagaimana etika saat membuat keputusan. The Credo on Ethical Communication from the National Communication Association mengatakan, etika komunikasi bersifat fundamental bagi pemikiran yang bertanggung jawab, pengambilan keputusan, dan pengembangan hubungan dan komunitas dalam dan di seluruh konteks, budaya, saluran, dan media. Sebelum kita membahas tentang keanekaragaman di lingkungan perguruan tinggi, kita harus tahu dulu apa definisi dari keragaman itu sendiri. Nah, keanekaragaman adalah sebuah hal yang kompleks, dapat mengacu pada tingkat hierarki sampai dengan kelompok identitas sosial yang gila hormat. Karena sejarah penindasan, dominasi, dan perlawanan, semisal jenis kelamin, ras, kelas, orientasi seksual, dan lain-lain. Nah, dari situ, keanekaragaman di perguruan tinggi seringkali dianggap sebagai keharusan etis untuk menginklusifkan kelompok minoritas yang kurang terwakili. Fokus ini muncul dari berbagai perkembangan yang mencakup proyeksi bahwa kelompok minoritas ras etnis saat ini akan melebihi orang-orang berkulit putih di kampus sekarang. Untuk mengoptimalkan potensi etika dalam keragaman, pengambil keputusan harus menerapkan prinsip-prinsip komunikasi etis. Mereka juga harus mengembangkan iklim komunikasi yang peduli dan saling pengertian yang dapat menghargai keunikan dan karakter setiap individu.
Nah, ini merupakan 4 penjabaran sebagai kita para mahasiswa, apa yang harus dilakukan oleh para mahasiswa. Yang pertama, kita para mahasiswa harus mengakui, membenarkan, dan mengkomunikasikan. Para mahasiswa perlu mengakui, membenarkan, dan mengkomunikasikan pentingnya etika dalam keragaman dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang masalah keragaman di perguruan tinggi. Dengan tingginya tingkat pengetahuan dan kesadaran, pengambil keputusan dapat membuat keputusan yang adil. Lalu yang kedua, mahasiswa pengambil keputusan harus berkumpul, bertukar pikiran, memanfaatkan alat komunikasi untuk membentuk solidaritas dalam keberagaman. Dan yang terakhir, mahasiswa juga harus mencari tahu dan mendalami pengetahuan tentang perspektif etika yang juga dapat membantu mereka memiliki kemampuan mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah, berpikir sistematis, dan melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Kaitan dengan kasus. Pada kasus cyberbullying yang dialami Suli, warganet tidak pernah menghormati Suli dan tidak mendengarkan keinginan Suli. Padahal Suli selalu menghormati mereka. Bahkan Suli pernah mencabut tuntutannya kepada seorang mahasiswa yang meninggalkan komentar buruk tentangnya. Suli merasa kasihan jika mahasiswa tersebut harus mengubah statusnya dari mahasiswa menjadi terpidana. Hal ini sangat bertolak belakang dengan penjelasan Josina M. Makau, dan Ronald C. Arnett yang menjelaskan bahwa etika komunikasi di era keragaman membutuhkan kemauan dan kemampuan untuk mendengar secara saksama, saling menghormati, mengundang timbal balik, dan inklusivitas, serta hidup secara berdampingan dengan masalah dialek yang melekat pada perbedaan. Dapat disimpulkan bahwa seorang mahasiswa yang meninggalkan komentar buruk terhadap Suli tidak mencerminkan etika komunikasi yang sudah saya jelaskan tadi. Lanjut. Lalu, selanjutnya ada subbab kedua berjudul Timineka's Benevolent Sentiment as for Communication Ethics. Pada tahun 1960-an, Timineka mengidentifikasi orientasi kosmologi dan ditelaah bahwa kosmologi Timineka berbeda dengan metafisika murni dan ontologi. Menjelang tahun 1970-an hingga 1980-an, ia menceritakan kehidupannya ke dalam buku ciptaannya yang berjudul The Yearbook of Phenomenological Research. Ia juga menuliskan makna dalam seluruh kehidupan dan kebaikannya itu yang menjadi landasan etika komunikasi hingga pada kematiannya di tahun 1971. Sebagian besar penulis mendekatkan studi moral dengan pandangan teoritis murni dan mengidentifikasikan teori intelektual yang nantinya akan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Etika komunikasi juga dilihat sebagai teori yang abstrak dan menyembunyikan berbagai tuntutan pada kondisi tertentu. Seorang ahli bernama Joseph Kokelmans menegaskan bahwa studi etika adalah upaya untuk mencapai pemahaman kritis tentang pengalaman dasar moral kita dari perspektif pengalaman manusia primordial. Anna Teresa dan Daniela Verducci berpendapat bahwa Timineka menawarkan fenomena kehidupan berartikan pendekatan komunikasi yang terjalin antara manusia dan bersatu dengan perkembangan interpretasi makna. Lalu dan dasar etika komunikasi yang dikemukakan oleh Juliet Morgan adalah memiliki hak bebas untuk berbicara. Ketika kita memiliki etika dalam komunikasi,
maka kita dapat memperhatikan moral yang ada. Contohnya dengan memperhatikan ancaman ketidakadilan terhadap sesama. Lalu selanjutnya untuk subbab 3, 4, dan 5 akan dibahas oleh teman saya, Citra. Baik, terima kasih Reva atas kesempatannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang subbab ketiga yang mana membahas tentang the ethical challenges of friendship in interpersonal and Mexican-US relation. Dalam bab ini, kita akan menggunakan film The Three Burials of Melquiades Estrada untuk meneliti etika persahabatan, terutama dalam dunia interpersonal dan juga dalam lingkup politik. Tujuan dari analisa ini adalah untuk menerangi beberapa kemungkinan dan tantangan untuk mencapai nilai-nilai tersebut dan memahaminya. Teori Problematic Integration PI milik Babrow menemukan makna komunikasi, evaluatif, dan probabilistik asosiatif beserta hubungan dinamisnya di pusat insan. Atau dengan kata lain, teori ini menyatakan bahwa pikiran, makna, dan tindakan muncul dari dua orientasi dasar. Satu, kita membentuk makna dengan mengasosiasikan objek-objek pemikiran, contohnya benda, orang, ide serta atributnya, dan penyebab dengan tindakan dengan konsekuensinya. Asosiasi tersebut disebut orientasi probabilistik karena memiliki kekuatan yang bervariasi. Dimensi kedua dalam bentuk evaluasi menggabungkan makna asosiatif. Lalu di sini, di bagian ini, ada 3 hal yang disoroti. Yang pertama adalah friends behave in honest and trustworthy way with one another. Rawlins berpendapat bahwa menjadi dan tetap berteman dengan orang lain adalah sebuah prestasi sukarela yang berkelanjutan yang melibatkan perasaan moral. Dengan kata lain, persahabatan tidak ditentukan secara biologis oleh hubungan darah atau dipaksa oleh perjanjian hukum seperti pernikahan. Ini adalah pilihan sukarela yang melibatkan kebebasan berekspresi, akal, dan niat. Lalu hal kedua yang disoroti adalah friendship requires ongoing learning about each other. Seperti yang dikatakan Rawlins, menciptakan pemahaman dan pembelajaran berkelanjutan adalah kebutuhan relasional dan etis untuk dapat tetap terhubung dan bertemu teman-teman kita dengan istilah mereka sendiri di mana mereka berada dalam kehidupan mereka sendiri. Hal ketiga yang disoroti adalah friendship as conscientiously interested relationship. Rawlins berpendapat bahwa terjalin dengan kualitas etika lain dari hubungan mereka. Teman-teman adalah jujur. Mereka berperilaku dengan cara yang dapat dipercaya dengan satu sama lain. Selanjutnya, ada kaitan dengan kasus. Dalam konteks ini, Suoli sendiri memiliki beberapa sahabat tidak pernah absen untuk dukungnya, yaitu penyanyi Lee Ji-eun atau yang lebih dikenal dengan IU, dan juga ex-member girl group Kara, Buhar. Kedua orang tersebut merupakan sosok yang selalu ada di samping Suoli dan mendukungnya di tengah-tengah hujatan yang terus menimpanya. Sesuai dengan teori ini, Ayu dan Gohara berperan sebagai sahabat yang dengan sukarela selalu berada di samping Suoli apapun yang terjadi. Namun, kisah persahabatan mereka juga tidak jarang diterpa masalah. Gohara seringkali terciprat hujatan dari warganet karena gaya hidupnya yang sedikit banyak mirip dengan Suoli. Setelah sahabatnya dinyatakan meninggal, Gohara yang terpukul masih terus menerima hujatan dari warganet. Sehingga pada bulan November di tahun yang sama, Gohara ditemukan meninggal bunuh diri. Selanjutnya,
Lalu kita lanjut ke subbab keempat, yaitu resolution of regret. Dengan pergeseran ini mempertimbangkan standar etika untuk menilai akan permintaan maaf atau rekonsiliasi. Yang paling penting adalah apa yang saya sebut tetrad, yaitu adalah seperangkat 4 nilai konstitusional dalam wacana rekonsiliasi yang juga berfungsi sebagai kerangka retoris. Apa yang memberikan berat etis dan substansi untuk nilai-nilai bingkai tersebut? Ini adalah perhatian kepada yang lain sebanyak atau lebih dari diri dan hubungan. Apa yang memberikan makna etika dan substansi di sekitar nilai-nilai tersebut? Demikian pula, analisis retoris menerapkan 4 tata bahasa etika persegi rekonsiliasi ini untuk permintaan maaf dapat mencapai kejelasan dan kedalaman etika yang lebih besar dengan menghadiri 3 tujuan wacana permintaan maaf. Terlepas dari perkembangan penting dalam studi retoris permintaan maaf, kerangka kerja yang paling berkembang dan berpengaruh masih cenderung menjaga gagasan klasik apologia atau pertahanan diri retoris di tengah mereka, sambil menambahkan strategi baru atau pertimbangan etis kepinggiran, negotiating celebration, remembrance, regret, and reconciliation. Dalam dan rekonsiliasi, diusulkan bahwa permintaan maaf rekonsiliasi yang koheren serta etis akan memasukkan keempat unsur tetrad, yaitu kebenaran, lembaga, perdamaian, atau persatuan dan harmoni, dan keadilan dalam mengungkapkan ketergantungan mereka. Meminta maaf adalah unsur yang perlu tapi tidak cukup. Dalam ceramah rekonsiliasi ini, efektivitas rekonsiliasi tergantung pada kemauan yang berkelanjutan untuk melibatkan other in atau mediator dalam dialog yang bermakna mengenai pengakuan lebih lanjut yang mungkin diperlukan. Reparasi yang paling berarti akan memberikan substansi permintaan maaf dan memperbaiki ketidakadilan, kondisi yang dapat memfasilitasi keampunan. Selanjutnya, ini ada subbab kelima. Subbab kelima membahas tentang public memory of Christopher Isherwood's novel. Christopher Isherwood dalam autobiografinya yang berjudul Christopher and His Time menjelaskan tentang fokusnya terhadap hubungan homoseksual dengan politik kontemporer negara Amerika Serikat. Ia memiliki kekhawatiran terhadap kesulitan politik di mana para pria homoseksual harus berhadapan dengan politik publik atau para heteroseksual. Christopher juga mengungkapkan bahwa dirinya sesuai dengan penggambaran Joan Didion dalam sebuah esainya yang berjudul On Self-Respect, Vertentohnes, A Kind of Moral Worth, di mana dijelaskan bahwa dengan menghargai diri sendiri, itu tidak sama dengan mempunyai harga diri. Joan mengatakan bahwa orang-orang yang menghargai dirinya mempunyai keberanian atas kesalahan yang mereka perbuat. Ia juga mengatakan bahwa jika kita tidak menghormati diri sendiri, maka kita juga tidak akan menghormati mereka yang berbeda dengan kita. Seiring bergantinya tahun, pandangan heteroseksisme dan homofobia lambat laun memudar dari masyarakat dan negara sekaligus, di mana sudah berkembangnya undang-undang mengenai kejahatan kebencian dan non-diskriminasi, sehingga hal ini pula yang dapat mensejahterakan mereka. Salah satu contohnya yaitu meningkatnya penerimaan halayak tentang pernikahan sesama jenis. Dijabarkan juga pada bagian ini bahwa toleransi dan sikap saling menghargai merupakan bagian terpenting etika komunikasi dalam keragaman. Selanjutnya, kaitan
Lalu di sini saya akan menjelaskan kaitan kedua subbab tersebut dengan kasus yang kami angkat. Jadi, ketika meninggalnya Solly, sebagian besar penggemar menuntut permintaan maaf dari warganet karena banyaknya hujatan dan komentar buruk dari warganet lah yang dianggap menjadi faktor pendorong Solly untuk mengakhiri hidupnya. Namun, begitulah dampak dari cyberbullying. Penghujat seringkali lupa atau bahkan tidak ingat apa yang telah mereka ketik dan posting, namun memiliki dampak segitu besarnya terhadap kehidupan seseorang. Pada akhirnya, tidak ada permintaan maaf yang dapat diterima Solly. Semuanya sudah terlambat. Selanjutnya, kaitan dengan kasus di bagian kelima adalah adanya korelasi terhadap kasus cyberbullying yang menimpa public figure Solly, di mana ia tidak mendapatkan haknya untuk berekspresi di dalam kesehariannya karena banyak dari warganet yang tidak menyukai perbedaan gaya hidupnya tersebut. Ia mendapatkan komentar negatif dari warganet secara tidak langsung. Warganet ini mencerminkan sikap diskriminasi dan penyudutan. Sikap warganet yang menghujatnya juga berhubungan dengan inti dari subbab 5 ini, yaitu tentang menghargai diri sendiri dan menghormati keberadaan orang. Selanjutnya di sini ada kesimpulan yang mana akan dijelaskan oleh teman saya, Reva. Kepada Reva, disilakan. Baik, terima kasih Citra. Jadi setelah membahas tentang materi dan studi kasus, keterkaitannya dengan materi, kami dapat menyimpulkan bahwa etika dalam kaitannya dengan komunikasi mencakup segala nilai dan norma yang menjadi acuan manusia dalam berkomunikasi dengan orang lain. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan. Etika adalah suatu kata yang memiliki banyak arti, seperti watak, keadaan, kelakuan, tata susila, adat, istiadat, budi pekerti, dan lain sebagainya. Dalam filsafat dan etika komunikasi, terdapat 5 bagian di dalamnya. Yang pertama adalah Communication Diversity and Ethics in Higher Education. Pada bagian ini dijelaskan pentingnya etika komunikasi dalam lingkungan yang beragam di perguruan tinggi. Dijelaskan juga oleh Sina Emma Kau dan Ronald C. Arnett bahwa etika komunikasi di era keragaman membutuhkan kemampuan untuk mendengar secara saksama, saling menghormati, mengundang timbal balik dan inklusivitas, serta hidup secara berdampingan dengan masalah dialek yang melekat pada perbedaan. Pada bagian kedua, dijelaskan pandangan milik Timineka yang selanjutnya dijadikan dasar dalam etika komunikasi. Etika komunikasi juga dilihat sebagai teori yang abstrak dan menyembunyikan berbagai tuntutan pada kondisi tertentu. Seorang ahli bernama Joseph Kokelmans menegaskan bahwa studi etika adalah upaya untuk mencapai pemahaman kritis tentang pengalaman dasar moral kita dari perspektif pengalaman manusia primordial. Selanjutnya, pada bagian ketiga, menjelaskan etika komunikasi dalam kaitannya dengan persahabatan interpersonal dengan menggunakan contoh hubungan antara negara Meksiko dan Amerika Serikat.
Ada 3 hal yang menjadi sorotan dalam bagian ini, antara lain friends have honest and trustworthy ways to meet one another. Friendship requires ongoing caring about each other. Dan friendship is conscientiously interested relationship. Pada bagian keempat, dijelaskan permintaan maaf atau resolusi yang didasari oleh penyesalan yang dilakukan di masa lampau. Hal ini juga berkaitan dengan penerapan etika komunikasi yang sudah dibahas sebelumnya. Terakhir, dijabarkan pada bagian kelima bahwa toleransi dan sikap saling menghargai merupakan bagian terpenting etika komunikasi dalam keberagaman. Kaitannya dengan kasus cyberbullying yang terjadi pada Suli adalah warganet yang meninggalkan komentar buruk kepada Suli karena gaya hidupnya yang berbeda tidak mencerminkan penerapan etika komunikasi yang baik, sehingga meninggalkan dampak negatif kepada Suli, hingga ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Namun, selain warganet yang tidak mencerminkan etika komunikasi, Suli sendiri juga tidak mencerminkan etika individual yang baik karena ia mengakhiri hidupnya. Pada kasus ini, dapat disimpulkan bahwa etika komunikasi yang buruk tidak hanya dapat dilakukan secara langsung, tetapi dapat juga dilakukan secara tidak langsung melalui media sosial. Setelah kesimpulan ada saran akan dibahas oleh teman saya, Afida. Silakan Afida. Nah, teman-teman, nggak kerasa nih kalau kita udah di akhir presentasi hari ini. Jadi, izinkan saya untuk membacakan saran dari kami mengenai materi hari ini. Menurut kami, etika dalam komunikasi yang dijabarkan oleh Ronald C. Arnett dan Pat Arneson dalam bukunya yang berjudul Philosophy of Communication Ethics harus dijalankan dengan baik di kehidupan sehari-hari. Jika pemaparan tersebut dapat dijalankan dengan baik oleh masyarakat secara luas, dampak negatif seperti dalam kasus Suli yang sudah kami bahas tadi dapat diminimalisir dengan baik. Dengan adanya etika komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat lebih menghargai dan menjaga perasaan satu sama lain. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempelajari dan memahami etika komunikasi beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2 dari kelas A. Semoga ilmu dan materi yang kami sampaikan dapat berguna, bermanfaat bagi teman-teman semua yang mendengarkan. Baik, akhir kata, sebelum mengakhiri presentasi kita hari ini, saya punya pantun nih, Afida dan Reva. Wah, Apa tuh, Cid? Cid. Tapi sebelumnya, saya minta Afida dan Reva untuk bantu ucapin kata cakep dan artinya saat saya mengucapkan pantunnya ya. Siap. Siap, oke. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Cari dulu di Papua. Artinya. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Semua. Terima kasih. Terima kasih.